Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang SLIM atau Senayan Library Management System. Setelah sebelumnya kita melakukan instalasi, selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi atau kita merubah identitas dari aplikasi SLIM ini sesuai dengan identitas perpustakaan kita. Seperti ini. Tulisan Senayan ini akan kita ganti dengan nama perpustakaan kita. Begitu juga dengan konfigurasi lainnya. Untuk memulainya kita login terlebih dahulu ke dalam aplikasi ini. Di sini sebelum login ini tersedia bahasa. Kalau defaultnya itu bahasa Inggris. Di sini juga ada bahasa Indonesia. Nah, ini semuanya berganti ke bahasa Inggris. Kalau kita ganti dengan bahasa Indonesia, tinggal kita pilih saja ini, dia otomatis akan berganti. Tulisan cari search ini jadi cari. Oke, kita login. Login menggunakan masuk pustakawan. Masuk pustakawan biasanya usernya pada saat instalasi itu admin. Passwordnya 12345 kalau nggak salah saya bikin kemarin. Oh ya salah. User admin, password admin. Ini disesuaikan ya pada saat kita melakukan instalasi. Oke, sekarang kita sudah masuk. Untuk melakukan konfigurasi aplikasi ini, kita lakukan di menu sistem. Di sini ada banyak menu, dashboard, opak, bibliografi, sirkulasi, membership, master file. Sekarang kita belum membahas tentang itu. Kita lakukan konfigurasi dulu di menu sistem. Oke, kita klik sistem. Setelah itu kita pilih submenu sistem configuration. Nah, ini. Kita lihat library name-nya masih Senayan. Kita ganti ya, UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Ya, sesuai dengan nama perpustakaan kita. Library subname-nya saya ganti saja dengan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Oke. Default aplikasi language-nya bahasanya kalau mau ganti bahasa Indonesia silakan ya, kita ganti di sini bahasa Indonesia. Jadi nanti defaultnya itu di bahasa Indonesia tampilannya, menu-menunya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita atur ketentuan terkait dengan peminjaman dan lain sebagainya dan batasan tampilan di opak. Yang pertama yaitu quick return, pengembalian cepat. Kita aktifkan saja. Ini tergantung kebijakan kita masing-masing ya. Setelah itu nota peminjaman apakah dicetak atau tidak. Selanjutnya perubahan data peminjaman dan pengembalian secara manual, apakah kita bolehkan atau tidak dilakukan oleh pustakawan. Nah ini, kalau kita bolehkan ya kita pilih enable, kalau tidak disable. Setelah itu apakah peminjaman kita batasi? Ya, dibatasi. Setelah itu abaikan hari libur dalam perhitungan denda peminjaman. Ignore holidays, fine circulation ini kita abaikan hari libur dalam perhitungan denda. Jadi kita enablekan. Jadi kalau kita enablekan artinya hari libur tidak hitung sebagai denda. Setelah itu ada juga yang penting kita atur adalah allow opak file download. Jadi misalnya koleksi kita pada saat dilakukan pencarian di opak itu ada filenya yang bisa di-download oleh pemustaka. Kalau kita izinkan, kita allow, artinya file tersebut bisa di-download oleh pemustaka. Akan tetapi seandainya tidak kita izinkan, artinya lampiran dari koleksi tersebut tidak bisa di-download oleh pustaka. Mungkin itu
yang perlu kita atur visitor limitation ini, batas kunjungan apa kita batasi atau tidak. Kita disablekan itu berarti tidak dibatasi. Kalau kita enable berarti dibatasi dan berapa menit pembatasannya. Selanjutnya kalau sudah yakin, baru kita simpan dengan mengklik save setting. Oke. Nah, sekarang sudah berubah nama perpustakaan, bahasa aplikasi bakunya bahasa Indonesia. Coba kita lihat di menu, di dashboard, di opak ya, di opak. Maaf. Nah, ini UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Nama perpustakaannya sudah berganti, begitu juga dengan subname-nya. Oke. Bahasanya juga sudah bahasa Indonesia. Oke, untuk sistem configuration mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.